kita kepada Tuhan kita yang luar biasa. Kami bersorak Tuhan. Yes, Allah kami. Kami bersorak bagi Engkau. Kita naikkan sorak-sorai kita. Kami mengagungkan nama-Mu Tuhan. Yes Tuhan. Kami mengagungkan nama Tuhan. Kami bersyukur. Kami memuji Engkau Tuhan. Kami siap Tuhan. Kami siap Tuhan. Kami mau bertepuk tangan. Kami mau memuji Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ya Tuhan kami. Amin Tuhan. Kita katakan bersorak-sorai. Bersorak-sorai. Muliakan namanya. Dia berperang ganti kita. Bertepuk tangan.
kasih-Mu terus ada dalam setiap kami Tuhan. Oh, Yesus, kami perbuatan-Mu ajaib bagi kami. Oh, rancangan-Mu indah, rancangan-Mu indah Tuhan bagi setiap kami. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur Tuhan, kami meninggikan Tuhan, kami bersyukur. Oh, kami meninggikan nama Tuhan, Kau yang dipuji, Kau yang dimuliakan, besar dan perkasa, ajaib, ajaib Tuhan, ajaib karya-Mu Tuhan di dalam kehidupan kami, di dalam rumah kami, oh Tuhan, di dalam keluarga kami Tuhan, ajaib, ajaib Engkau Tuhan, dalam pekerjaan kami, oh Engkau yang besar Tuhan, Engkau yang besar, Engkau yang besar Tuhan, amin. Kami bersorak, kami bernyanyi, kami menyembah, kami menyembah, kami menyembah Tuhan kami, oh Tuhan kami.
bagi Tuhan kita, Raja kita. Haleluya Tuhan. Biar segala kemuliaan bagi Engkau Bapa, keagungan kemasyuran bagi Engkau Tuhan. Haleluya Tuhan. Mari masing-masing Engkau datang kepada Tuhan. Haleluya. Berkata-katalah kepada Tuhan. Apa yang kau rindukan? Apa yang kau mau daripada Tuhan? Nyatakanlah kepada Tuhan hari ini. Haleluya. Karena kita datang kepada Bapa yang hidup, Bapa yang memberikan segala sesuatu dengan limpahnya kepada kita. Mari kita berkata-kata kepada Tuhan. Nyatakan isi hatimu kepada Tuhan. Apa yang kau rindukan? Apa yang kau mau daripada Tuhan? Oh Tuhan, Engkaulah kekuatanku Tuhan. Engkaulah kekuatanku Tuhan. Oh, ku mau terus berdiri di hadapan Engkau Bapa. Ku mau terus berdiri di hadapan-Mu. Oh, memandang wajah-Mu Tuhan. Oh, haleluya. Ku mau terus ada dalam hadirat-Mu Tuhan. Dalam hadirat-Mu Bapa. Hanya dalam hadirat-Mu Tuhan. Aku percaya Engkau yang memuaskan hati setiap kami Tuhan. Engkau kami percaya Engkau yang memuaskan setiap kehausan kami Bapa. Engkau yang memuaskan kami, mengenyangkan kami dengan firman-Mu Tuhan. Iralaba ya raba ya raba.
Allah kami, Allah yang kami percayai dalam segala hal, dalam hidup kami Tuhan. Kami hanya bergantung kepada Engkau Tuhan, dalam hidup kami Tuhan. Dalam situasi apapun kami mau bergantung kepada Engkau Tuhan, karena kami percaya Allah yang besar, Allah yang dahsyat itu Allah yang kami miliki. Karena itu bahwa setiap kami Tuhan menjadikan Kau sebagai sumber kekuatan bagi kami Tuhan, menjadikan Kau sumber segala-galanya bagi kami Tuhan. Bukan harta kami, bukan pangkat kami, bukan kedudukan kami Tuhan, tapi hanya Engkau Tuhan. Biarlah hari ini Tuhan Kau terus Tuhan membawa kami Tuhan untuk lebih lagi dengan Kau Bapa. Terima kasih Allah, berfirmanlah kepada kami Tuhan pagi hari ini. Biarlah pagi ini Tuhan menjadi pagi yang indah bagi setiap kami Tuhan. Sama seperti ketika Engkau ada di Taman Eden pada waktu itu Bapa. Hari yang sejuk Tuhan, Kau berkeliling Taman Eden Tuhan untuk berbicara, berkata-kata kepada Adam. Kami percaya bahwa hari ini Tuhan Kau berkata-kata kepada kami Tuhan. Dan Kau mendengarkan suara-Mu kepada kami Tuhan. Allah sumber perlindungan dan pengharapan bagi setiap kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami percaya bahwa Roh Kudus yang menuntun kami, memampukan kami untuk kami mengerti dan menangkap setiap isi kebenaran firman Tuhan. Perkataan Tuhan yang akan kami dengar pagi hari ini. Urapi hamba-Mu Tuhan yang akan menyampaikannya. Kiranya hikmat Tuhan yang memimpin hamba-Mu, perkataan hamba-Mu Tuhan, semuanya berasal daripada Engkau. Terima kasih Bapa. Kami siapkan hati kami untuk mendengar firman-Mu demi nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Tuhan shalom. Silakan duduk Bapak Ibu. Puji Tuhan, shalom. Apa kabar Bapak Ibu? Ya, shalom juga untuk jemaat Tuhan yang di luar kota yang tergabung dengan link Zoom. Apa kabar? Saya percaya kita semua dalam pimpinan Tuhan, kasih karunia Tuhan, amin. Coba lihat dulu kanan kirinya, sudah siapkah menerima firman Tuhan? Jangan-jangan ada yang belum siap nih menerima firman Tuhan. Puji Tuhan. Ya, pagi ini saya ingin bagian firman Tuhan tentang menjaga hati. Ya. Siap memiliki hati yang berkobar-kobar, amin. Ya, jadi pagi ini saya ingin bagikan tentang menjaga hati. Ya. Ya, mari kita buka firman Tuhan dari Amsal. Amsal pasal 4 ayat 23. Ya, ini ayat hafalan, saya percaya semuanya hafal ya kan ayat firman Tuhan ini. Kita akan baca bersama-sama 3, 2, 1. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Sekali lagi, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Ya, jadi saya ingin bagikan temanya adalah menjaga hati. Ya, kalau berbicara menjaga, kalau menjaga pola makan tujuannya, biasanya kalau orang menjaga pola makan tujuannya supaya apa? Supaya hidup sehat ya. Menjaga apa lagi? Menjaga kesehatan ya, supaya nggak mudah sakit. Nah, pagi ini saya ingin kita menjaga hati kita ya. Ya. Siap untuk menjaga hati kita? Amin. Oke, ya. Di sini katakan bahwa jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan karena dari situlah terpancar kehidupan. Mengapa kita perlu menjaga hati kita? Ini sebuah pertanyaan untuk kita renungkan sama-sama. Mengapa saudara dan saya perlu menjaga hati saudara? Ya. Ya. Ketika saya merenungkan ini, ya rupanya bahwa pusat kontrol itu supaya bukan di otak ya. Rupanya pusat kontrol itu adanya di hati. Ya. Jadi pusat kontrol itu sebenarnya bukan di otak saudara, ya, tapi di hati kita. Jadi hati itu rupanya pusat, ya. Segala perbuatan yang ada yang dilakukan oleh manusia itu pusatnya ada di hati. Ya. Kayak itu mengapa kita penting untuk menjaga hati, karena memang pusat dari segala
segala sesuatu yang akan kita kerjakan, apa yang akan kita perbuat, itu pusatnya dimulai dari hati. Ya. Karena ya nanti kita akan sama-sama renungkan pelan-pelan ya. Jadi apa ya, aman ya? Ya, jadi segala perbuatan yang kita lakukan, yang akan kita perbuat, itu pusatnya kontrol dari mana? Dari hati. Ya. Contoh sederhana, ketika saudara tersinggung, ya, itu saudara nyimpannya di mana? Di mana simpannya? Di hati, ya kan? Ketika saudara nggak suka dengan orang lain, ya dengan teman saudara, nyimpannya di mana? Di bank BCA. Saya nggak suka, saya simpan di bank BCA. Simpannya di mana? Di hati. Ya. Ketika sudah saudara simpan, pasti suatu saat akan saudara keluarkan. Ya kan, kalau saudara nabung di bank, apakah saudara, oh saya tabung aja lah, saya nggak ambil uang ini, biar aja di bank. Enggak ya. Kalau saudara menyimpan uang di bank, satu saat saudara akan keluarkan itu, ambil untuk ya bisa beli, bisa segala macam. Ya. Jadi segala perbuatan yang manusia lakukan, ya, itu timbulnya dari hati. Ya. Makanya firman Tuhan katakan, bukan apa yang masuk yang menajiskan, tapi apa yang keluar dari mulut itu menajiskan orang. Ya. Karena yang keluar dari mulut itu keluar dari hatinya. Gitu. Makanya di sini ayat firman Tuhan berkata bahwa jagalah hatimu. Ya. Mengapa kita harus menjaga? Karena memang hati adalah pusat kontrol hidup manusia. Engkau akan jadi benar, itu tergantung dari hatimu. Engkau menjadi jahat, itu juga dimulai dari hatimu. Ya, karena hati manusia merupakan pusat intelektual manusia. Ya, ketika saudara merenungkan firman Tuhan, simpannya di mana? Di hati ya kan? Saudara merenungkan janji Tuhan, simpannya di mana? Di hati. Jadi hati menjadi pusat intelektual saudara. Itu penting sekali untuk kita menjaga hati. Ya, ketika saudara membaca firman Tuhan, saya percaya saudara baca, saudara renungkan, saudara simpannya dalam hati. Supaya apa? Suatu saat ketika saudara dalam persoalan, firman Tuhan, saudara bisa ambil, oh ya, aku punya firman Tuhan. Saat aku tertekan, saat aku gak berdaya, ingat firman Tuhan, ingat, aku baca firman Tuhan, aku pernah merenungkan firman Tuhan itu. Saudara keluarkan itu dari bank hati saudara, oh ya. Amin. Jadi pusat kontrol kehidupan manusia itu adanya di hati. Makanya firman Tuhan katakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Ya. Hati juga merupakan oke, saya ulang ya, karena saya catat ini, saya renung tadi pagi saya renungkan. Jadi selain pusat intelek, hati juga merupakan tempat di mana kehendak bebas manusia ada. Ya, artinya bahwa memang saudara bisa melakukan apa saja, itu sesuai dengan kehendak hati saudara. Betul? Saudara mau baca Alkitab, mau enggak, itu saudara yang menentukan. Saudara mau taat, saya mau baca setiap hari tiga pasal, itu saudara yang menentukan. Enggak juga saudara yang menentukan. Artinya bahwa mengapa kita perlu jaga hati? Karena memang hati ini memiliki kehendak bebas. Ketika saudara nggak jaga, maka ya dia keinginannya macam-macam. Ketika dia belum mengalami kelahiran baru, belum mengalami kelahiran baru, belum mengenal Tuhan, ya, dia akan dikendalikan dengan hal-hal yang jahat. Gitu. Jadi hati merupakan pusat kehendak bebas manusia. Ya. Makanya kenapa ada orang yang ya ketika dalam tekanan yang berat dia bisa memutuskan yang salah, ya, dia bisa melakukan yang salah. Kenapa? Karena memang dia memiliki kehendak bebas untuk memutuskan dalam hidupnya. Gitu. Ya, karena itu kita harus menjaga hati kita. Ya karena firman Tuhan juga katakan bahwa siapa sih yang tahu kedalaman hati manusia? Siapa yang tahu? Manusia itu sendiri dan Tuhan.
Jadi saudara, kita perlu hati-hati yang memang, perlu waspada dengan hati kita. Makanya dikatakan jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Oke, kita baca lagi ayat di Amsal pasal 4 ayat 23 ini. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan karena dari situlah terpancar kehidupan. Mengapa kita harus jaga? Karena hati memancarkan kehidupan. Ya. Mau kehidupan yang baik atau yang jahat itu terpancar dari situ. Makanya katakan jagalah hatimu. Ketika engkau gak menjaga maka sesuatu yang jahat bisa terpancar dari hidupmu. Contoh sederhana, ya. Engkau membiarkan dirimu sakit hati. Ya, masuk sakit hati nih dalam diri saudara. Satu kali sakit hati, ya kan? Datang lagi orang, dengar perkataannya sakit hati. Ya. Terus datang lagi dengar sakit hati. Ketika lama-lama ya kecewa sakit hati. Apa yang terjadi dengan orang itu kira-kira saudara? Kehidupan seperti apa yang akan dipancarkan oleh orang itu? Kira-kira kehidupan seperti apa yang dipancarkan daripada orang itu? Ya mungkin bisa kebencian. Ya. Bisa kemarahan. Bahkan tindakan-tindakan yang begitu jahat bisa dia lakukan. Jadi saudara bisa bayangkan ketika saudara tidak menjaga hati saudara, ya tiba-tiba ada perkataan yang mungkin tidak enak datang, saudara tangkap lewat pikiran saudara, masuk ke dalam hati saudara, menimbulkan sakit hati. Ketika sudah sakit hati lama-lama menimbulkan kepahitan. Nah, mungkin saudara sudah banyak tahu, ya ketika orang mengalami kepahitan, apa yang terjadi dengan orang itu? Ya, mungkin banyak penyakit-penyakit terjadi. Banyak cerita orang yang menyimpan kepahitan itu banyak memiliki riwayat histori penyakit yang macam-macam. Ada kanker, ya. Artinya bahwa hati menjadi sesuatu yang paling vital dalam kehidupan kita orang percaya. Ya, karena itu akhirnya katakan jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari situ terpancar kehidupan. Makanya kalau saudara tidak menjaga hati saudara, ya. Ini saudara-saudara yang masih suka tersinggung, ya, yang masih suka emosi, ya, hati-hati saudara. Karena saudara akan lihat itu akan terpancar. Ya. Dan saudara jangan pikir terpancar begitu enggak. Ya, saudara bisa bayangkan sini saya kasih ilustrasi. Saudara bisa bayangkan seandainya PDAM, ya, air PDAM Samarinda ini tercemar dengan dengan virus. Ya, kira-kira apa yang terjadi dengan penduduk kota Samarinda? Apa yang akan terjadi? Terkena virus yang berbahaya. Tumbang semua saya percaya. Penuh rumah sakit AWS, penuh rumah sakit Dirgahayu. Ya. Artinya apa? Saudara, mari kita renungkan sama-sama bahwa apa yang saudara keluarkan, ya, itu bisa berbahaya, ya, bisa berbahaya bagi orang-orang di sekeliling saudara. Karena bisa menimbulkan efek yang macam-macam. Amin? Ya, setuju? Bisa menimbulkan efek yang macam-macam, gitu. Makanya katakan jagal hatimu dengan segala kewaspadaan karena di situ terpancar kehidupan. Ya. Jadi ketika saya renungkan ini, saya coba renungkan, Tuhan, kalau seandainya, saya membayangkan seandainya saya membiarkan, ya, tidak ada filter dalam hati saya. Ya, ketika saya dengar omongan, seandainya saya dengar omongan Pak Budi, wah yang mengkritik saya anggaplah. Kamu tuh begini-begini, tiba-tiba saya tangkap, waduh, kenapa Pak Budi mau begini ya? Waduh,
Masa begitu sih Pak Budi? Anggaplah saya begitu ya, maaf Pak ya, ilustrasi aja Pak. Jadi saya simpan, ya kan? Saya kecewa, saya nggak suka dikritik-kritik begini. Saya nggak mau, saya kan udah baik, saya udah benar, kenapa saya dikritik? Ya. Saya simpan, bayangkan, saya nyimpan hal yang seperti itu. Apa yang terjadi dengan diri saya? Kenapa? Karena saya harus memancarkan kehidupan. Nah, ketika sesuatu itu yang saya simpan, makanya yang saya keluarkan bisa sesuatu yang berbahaya bagi orang lain. Jadi, Bapak Ibu sekalian Tuhan, saya coba renungkan ini. Ya, jadi ketika saudara, ya, ketika saudara masih saudara temperamental lah, anggaplah. Pokoknya mudah tersinggung, mudah marah. Ya. Kira-kira dampaknya kepada orang lain ada nggak? Ada nggak dampaknya? Dampaknya apa? Membuat orang lain terluka. Ya nggak? Membuat orang lain terluka. Membuat orang lain akhirnya apa? Terintimidasi. Takut. Saya nggak berani ngomong sama dia lah. Kenapa? Takut lah. Nanti saya disemprot. Akhirnya apa? Akhirnya orang lain membuat akhirnya kita apa? Terintimidasi. Jadi saudara yang kasih Tuhan, ini penting untuk kita renungkan sama-sama bahwa sesuatu yang masuk ke dalam diri saudara harus filter, saudara harus jaga hati saudara. Amin ya. Saudara harus jaga. Jangan sampai timbul yang namanya rasa kecewa, rasa pahit hati, rasa kegeraman. Ya. Jangan sampai timbul itu dalam diri kita. Ya. Karena itu akan nggak cuma hanya membahayakan saudara, tapi membahayakan orang-orang di sekeliling saudara. Jadi jelas mengapa kita harus menjaga hati kita, ya, amin, ya jelas ya. Mengapa kita harus menjaga hati? Karena dari diri saudara itu harus memancarkan sebuah kehidupan. Ketika saudara tidak menjaga diri hati saudara, maka yang terpancar adalah sesuatu yang jahat, sesuatu yang tidak baik, sesuatu yang menyakiti, membuat akhirnya orang menjadi tertuduh, membuat orang akhirnya menjadi tidak bertumbuh, itu yang akan terjadi. Gitu. Itu, mari kita sama-sama untuk menjaga hati kita. Mari kita lihat dulu dalam 1 Yakobus pasal yang pertama. Oke. Yakobus pasal pertama ayat yang ke-21. Ya, saya akan bacakan untuk kita semua. Sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor saya ulang ya. Sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Ya. Sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu. Ya. Jadi Bapak sekalian Tuhan, mari kita belajar untuk mengeluarkan sesuatu yang jahat dalam diri kita, sesuatu yang kotor dalam diri kita. Entah itu kesombongan, iri hati, keangkuhan. Kita harus buang dalam diri kita. Ya. Dan kita sadari bahwa setiap kita ada itu. Ya. Dalam diri saya ada nggak? Ada. Ya. Tapi saya sadar bahwa itu memang harus saya keluarkan dalam diri saya. Kenapa? Karena kalau saya tidak keluarkan, air tadi itu, kehidupan tadi yang memancar keluar itu,
Rasanya tidak enak, saudara. Rasanya nggak enak. Jadi mari kita mulai mengkoreksi diri kita mulai melihat ke dalam diri kita. Ada nggak nih yang harus saya buang dalam diri kita? Karena ini berbicara memancarkan kehidupan. Ini berbicara sesuatu yang saya harus keluarkan dalam diri saya. Karena kalau masih ada keangkuhan, kalau masih ada kesombongan, masih ada kepahitan, masih ada kebencian, maka rasa yang saudara keluarkan itu akan lain. Berbeda ketika itu sudah saudara keluarkan, ya, sesuatu yang kotor, ya, sesuatu yang tidak berguna sudah keluarkan. Maka Amsal 3:20 tadi memancarkan kehidupan. Ya. Bahkan dikatakan bahwa Yesus berkata kepada perempuan Samaria, ya, yang katakan bahwa kalau kamu minum air ini, engkau tidak akan haus lagi. Dalam dirimu akan mengalir airan kehidupan. Aliran kehidupan yang harus kita keluarkan setiap hari dalam hidup kita. Bukan aliran kebencian, bukan aliran kegeraman, bukan aliran keangkuhan, bukan aliran kesombongan yang kita keluarkan. Tapi aliran kehidupan yang harus kita keluarkan dari hidup kita. Ada amin? Kayak itu mari kita jaga, kita filter hati kita. Sehingga apa? Aliran kehidupan itu yang kita alirkan, yang dapat dirasakan oleh banyak orang di sekeliling kita. Nah, selanjutnya bagaimana seseorang menjaga hatinya? Mari kita lihat di dalam Mazmur 119 ayat yang ke-9 sampai dengan 11. Oke, sudah dapat semua? Mazmur 119 ayat 9 sampai 11. Ya, sebelum kita baca, ada yang ketinggalan? Jadi saudaraku kasih Tuhan, di Matius, saudara pernah baca bahwa firman yang ditaburkan jatuh di pinggir jalan, di batu-batu, terus semak duri, tanah yang baik. Saudaraku kasih Tuhan, nanti saudara bisa baca ya di dalam Matius 13 ayat sampai 23 di rumah bisa baca. Saya cuma cerita sedikit, artinya bahwa apa? Bahwa hati, ya, hati saudara itu yang menentukan pertumbuhan rohani saudara. Ya. Ketika hati saudara beres, maka saudara akan bertumbuh dengan luar biasa. Amin. Amin. Artinya ketika saudara berkomitmen, saya mau mengeluarkan sesuatu yang kotor dalam diri saya mau mengeluarkan sesuatu yang jahat dalam diri saya, maka saudara akan mengalami pertumbuhan yang luar biasa dengan Tuhan. Saudara akan mengalami Tuhan dengan luar biasa. Saudara akan mengalami perjumpaan dengan Tuhan dengan luar biasa. Di situ yang namanya air kehidupan yang keluar dari saudara bisa dinikmati oleh semua orang. Jadi saudara kasih Tuhan, jadi hati menjadi hal yang penting dalam pertumbuhan rohani kita. Jadi seorang yang masih memiliki persoalan dalam hatinya akan sulit untuk mengalami pertumbuhan rohani yang maksimal. Ketika dia tidak berjuang, berusaha untuk membereskan hatinya, maka dia akan mengalami kesulitan dalam hal pertumbuhan rohaninya. Dia akan tersandung, ya. Dia akan mengalami kerepotan, ya. Sehingga apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidupnya sulit untuk tercapai. Karena itu, saudara Tuhan, sekali lagi saya ingatkan, mari kita jaga hati kita. Oke, bagaimana cara seorang untuk menjaga hatinya? Mari kita lihat di sini tadi Mazmur 119 ayat 9 sampai 11 saya bacakan. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman-Nya. Dengan segenap hati aku mencari Engkau. Janganlah biarkan aku menyimpang dari perintah-Mu. Dalam hatiku aku menyimpan janji-Mu supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Ya.
Bagaimana cara seseorang menjaga hatinya? Ya, ayat 9 dikatakan, dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuan yang bersih? Dengan menjaga sesuai dengan firman-Nya. Yang pertama adalah menjaga sesuai dengan firman Tuhan. Nah ini mari saya mengingatkan lagi kepada Bapak Saudara Tuhan, komitmen untuk membaca firman Tuhan secara rutin saudara harus lakukan. Kalau saudara ingin menjaga saudara. Karena filter supaya filter supaya sesuatu yang jahat, sesuatu yang tidak baik termasuk kebencian tadi, keangkuhan, kesombongan tidak masuk dalam hati saudara ketika saudara komitmen untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan setiap hari. Jujur, siapa yang sudah setia setiap hari membaca firman Tuhan 3 pasal? Jujur ya, jujur. Yang masih gagal nggak usah angkat tangan. Yang angkat tangan, yang percaya diri angkat tangan. Saudara yakin saudara tiap hari baca Alkitab 3 pasal. Yang nggak angkat tangan berarti saudara nggak baca ya. Dan saya jangan tertuduh ya. Kita masih punya waktu untuk memperbaikinya. Amin. Amin. Jadi saudaraku, di sini katakan bahwa dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuan yang bersih? Dengan menjaga sesuai dengan firman-Nya. Jadi saudaraku, firman menjadi unsur utama untuk memfilter hati saudara sehingga sesuatu yang jahat tidak masuk dalam hati saudara. Amin. Firman menjadi satu-satunya filter yang paling top, yang paling ampuh untuk menjaga hati saudara supaya hati saudara tetap bersih. Tidak ada yang lain. Saya mau belajar skill apa-apa, nggak bisa jaga hati saudara. Yang bisa menjaga hati saudara adalah firman Tuhan. Karena itu makanya saudaraku belajar komitmen saudaraku. Kita belajar komitmen untuk membaca firman Tuhan setiap hari. Minimal 3 pasal. Memang awal-awal berjuang saudara, berjuang awal-awal. Ya. Tapi ketika saudara sudah melakukannya rutin maka sudah menjadi sebuah kebutuhan. Akhirnya saudara menganggap bahwa membaca kitab itu menjadi sebuah kebutuhan penting dalam hidup saudara. Ya saya belajar ketika saya menunggu pekerjaan ya, menunggu job datang, ya saya duduk, ya puji Tuhan juga sekarang Alkitab sudah di HP. Jadi saya tinggal baca aja. Saya baca. Gitu. Jadi Alkitab menjadi filter yang paling penting dalam hidup saudara. Sehingga sesuatu yang kotor, yang jahat itu tidak bisa masuk. Makanya kenapa biasanya kalau saya bisa renungkan dalam diri saudara. Kok bisa masuk ya ke rasa sakit hati kepada saya? Kok saya mudah sakit hati? Kok saya mudah tersinggung? Kok saya mudah marah? Kok saya mudah menghakimi orang? Berarti saudara belum menjaga sesuai dengan firman-Nya. Jadi untuk menjaga hati kita supaya tetap bersih adalah menjaga sesuai dengan firman-Nya. Baca Bapak Ibu firman Tuhan. Mari, amin, masih ada kesempatan waktu, amin. Yang belum setia untuk membaca firman Tuhan setiap hari, harus baca. Karena firman Tuhanlah yang menjaga hati saudara. Yang bisa membuat saudara menjadi filter untuk saudara menjaga hati saudara. Ya, tidak tercemari dengan sesuatu yang jahat dari dunia ini. Amin. Ya. Yang kedua, ayat 10, dengan segenap hatiku aku mencari engkau. Janganlah biarkan aku menyimpang dari perintah-perintahmu. Yang kedua, ya, setia mencari Tuhan. Ya. Jadi, saudara yang kedua adalah mencari, katakan, dengan segenap hati aku mencari engkau. Cari Tuhan saudara. Saudara mencari Tuhan. Gunakan waktu saudara untuk mencari Tuhan. Amin. Katakan kanan kirimu, gunakan waktumu untuk mencari Tuhan.
Ya, jangan hanya cari uang, katakan. Ya, ya. Katakan, jangan hanya cari uang, cari Tuhan. Ya, cari uang juga penting ya. Cari uang penting juga, tapi cari Tuhan menjadi paling penting dalam hidup kita. Amin. Kenapa? Karena kalau saudara nggak cari Tuhan, maka ya ini filter yang kedua supaya sesuatu yang jahat tidak masuk dalam hati saudara. Saudara harus cari Tuhan. Ada dalam hadirat Tuhan, bersekutu dengan Tuhan. Kira-kira saudara bisa nggak 24 jam di hadirat Tuhan? Bisa kan? Bisa kan? 24 jam di hadirat Tuhan bisa kan? Bisa nggak? Kayak biksu nanti ya, dia bertapa gitu ya, bersemedi gitu ya. Ya, artinya bahwa setiap saat kita harus terhubung dengan Tuhan. Ya. Harus terhubung terus dengan Tuhan. Karena Tuhan itu menuntun, katakan bahwa Tuhan dekat begini. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia, dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Ya. Dan saya percaya Tuhan itu akan berbicara kepada kita tidak tahu waktu. Mau pagi, mau siang, mau sore, mau malam, Tuhan akan berbicara kepada kita. Amin. Saya pernah dengar Pak Tuhan berbicara kepada, ya bukan pernah dengar, ya di Alkitab juga dikatakan bahwa Tuhan berbicara kepada Yakub lewat mimpi. Bahkan kita juga pernah dengar dari Bapak Gembala kita bahwa Tuhan ketika tertidur sepertinya Tuhan berbicara ya lewat firman Tuhan. Artinya bahwa Tuhan berbicara kepada kita ya bebas waktunya, kapan saja. Gitu. Karena itu apa yang kita lakukan? Dengan segenap hati aku mencari Engkau. Buat dirimu setiap saat di dalam hadirat Tuhan. Buat dirimu setiap saat ada dalam pimpinan Tuhan. Karena Tuhan akan melakukan terobosan-terobosan kepada kita. Amin. Ketika saudara memberikan waktu saudara untuk Tuhan, menyediakan dan saudara mencari Tuhan, maka saya percaya bahwa Tuhan akan melakukan terobosan-terobosan dalam hidup saudara. Ya. Enggak hanya berbicara rohani, berbicara berkat secara jasmani juga, saya percaya Tuhan akan melakukan terobosan. Amin. Jadi saudara jangan takut, waduh kalau saya banyak waktu saya untuk Tuhan nanti saya kehilangan pekerjaan saya, kehilangan berkat saya. Enggak, saya percaya enggak, itu enggak terjadi. Dan saya alami, saya berbicara saya ngalami gitu ya. Ya bahkan ya ini berbicara di hari-hari satu bulan terakhir ini lah ya, 1 bulan terakhir ini bagaimana banyak orang mengeluh sulit pekerjaan, keuangan menipis, keuangan seret. Ya. Tapi saya percaya bahwa orang-orang yang dekat dengan Tuhan, ya, dia nggak ngalami itu, amin. Mungkin ada ngalami, tapi saya percaya Tuhan mengerjakan pekerjaan-pekerjaan besar dalam hidupnya. Ya. Ya saya dalam diskusi PA, ya kami alami itu, ya kan. Oh, terjadi masalah ini, waduh, berat nih, harus. Saya juga gitu, waduh, ini harus banyak dikeluarin. Oh, tiba-tiba ada masalah di pekerjaan. Tapi ujung-ujungnya apa? Tuhan buka, Tuhan singkapkan, Tuhan berikan jalan, Tuhan berkati. Sesuatu yang di luar apa yang kita pikirkan. Jadi saudaraku, mari kita sama-sama ya mencari Tuhan dalam hidup kita. Amin. Siap bersungguh-sungguh mencari Tuhan? Bersemangat mencari Tuhan? Amin. Yang ketiga, ayat 11. Dalam hatiku aku menyimpan janjimu supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Yang ketiga, simpan janji Tuhan. Nah, ini satu kesaksian yang saya dengar baru-baru ini juga. Ada seorang pengusaha besar, pengusaha besar lah, duitnya banyak, katanya uang itu ngalir terus. Nah, pengusaha ini dia adalah orang yang rajin beribadah setiap minggu, ya ibadah. Tapi ketika dia ibadah, ketika dia dengar khotbah pendeta ini bilang, dia selalu mengatakan begini,
Lu sih enak pendeta, lu cuma bisa ngomong katanya. Aku ini pengusaha, ya kan, aku harus bla 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 bla. Dia selalu bilang, dia ketika dengar firman Tuhan, gak percaya. Kamu enak ngomong aja. Saya ini loh, menghadapi customer, menghadapi pekerjaan, menghadapi ini. Ya. Singkat cerita, satu ketika dalam usahanya dia mengalami permasalahan. Dan dia tidak punya apa-apa yang dia pakai untuk akhirnya bisa menghadapi persoalan itu. Dia sadar selama ini dia begitu mengabaikan firman Tuhan. Dia anggap firman Tuhan, apa itu? Hanya omongan aja. Sehingga suatu ketika dia menghadapi persoalan dan dia tidak punya kekuatan untuk menghadapinya. Akhirnya dia sadar bahwa firman Tuhan yang menjadi kekuatan dia untuk menghadapi persoalan itu. Jadi saudara Tuhan, penting untuk kita merenungkan janji Tuhan itu. Kenapa? Karena persoalan itu bisa datang kapan saja, betul? Bayangkan seandainya tiba-tiba iblis interupsi Tuhan. Aku mau berurusan dengan siapa? Pak Budi. Nah, gimana saudara? Tiba-tiba Pak Budi lagi kena. Tiba-tiba iblis, ya kan, ingat ya, waktu Ayub, ingat baca kitab Ayub ya kan, interupsi Tuhan, ya, aku mau cobain tuh Ayub. Tiba-tiba gimana kalau iblis interupsi, aku mau dia ngalami masalah dulu Tuhan. Betul nggak dia setia kepada Engkau? Betul nggak dia cinta kepada Engkau? Betul nggak dia mengasihi Engkau? Aku mau berurusan dulu dengan itu tuh hamba-Mu itu Tuhan. Bagaimana kalau saya terjadi itu? Mereka dikatakan di sini, dalam hatiku aku menyimpan janji-Mu. Mengapa kita harus menyimpan janji Tuhan? Takutnya tadi itu ketika iblis tiba-tiba interupsi, Tuhan aku mau dia. Saudara tidak punya apa-apa yang saudara simpan. Ya. Saudara tidak pernah menyimpan janji Tuhan. Saudara tidak pernah menyimpan perkataan-perkataan Tuhan dalam diri saudara. Sehingga ketika persoalan itu muncul, saudara limbung. Saya nggak tahu harus berbuat apa-apa. Saudara lemah tak berdaya. Saudara menyerah dengan keadaan. Dan itu yang banyak terjadi atas orang-orang percaya, atas orang-orang yang Kristen. Ya. Mereka nggak siap menghadapi permasalahan, menghadapi persoalan. Ya. Makanya Daud mengingatkan, ya, dalam hatiku aku menyimpan janji-Mu. Itu akan saudara, seperti tadi, itu akan saudara keluarkan dari bank hati saudara ketika saudara menghadapi persoalan-persoalan dari saudara. Makanya kalau ada orang percaya ketika badai datang tetap tenang. Kenapa? Karena dia menyimpan janji Tuhan. Kenapa ada orang Kristen yang ketika ada persoalan lemah? Karena dia gak simpan janji Tuhan. Dia abaikan janji Tuhan. Dia lemah, dia gak berdaya. Kenapa ada orang yang mungkin saya dengar, oh ada hamba Tuhan bunuh diri, ada orang yang percaya bunuh diri, kenapa? Dia nggak simpan janji Tuhan. Dia nggak simpan janji Tuhan, sehingga dia nggak siap menghadapi persoalan-persoalan dalam hidupnya. Karena itu Bapak Saudara Tuhan, mari kita simpan janji Tuhan, ini penting. Ya, menyimpan janji Tuhan menjadi hal yang penting dalam hidup saudara. Karena persoalan saudara nggak tahu kapan datang, tiba-tiba bisa muncul. Bisa-bisa tiba-tiba datang, tiba-tiba orang telepon, oh ada masalah. Tapi ketika saudara menyimpan janji Tuhan, saudara akan kuat, saudara akan mampu menghadapi persoalan-persoalan itu. Amin? Amin? Siap menyimpan janji Tuhan, amin? Puji Tuhan. Oke. Yang terakhir, ya ini masih persoalan hati, yang terakhir kita baca Lukas pasal yang ke-12. Ayat 34. Lukas pasal 12 ayat 34. Oke, kita akan baca bersama-sama. Oke, 3, 2, 1. Karena di mana hartamu berada,
di surga hatimu berada. Ya, oke. Ya, dikatakan di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Mari kita hati-hati dengan harta kita. Karena harta kita bisa membelokkan hati saudara dari Tuhan. Ya. Nah, karena itu bagaimana supaya hati, kan di mana hartamu berada, di situ hatimu. Nah, saudara mau saya tanya, di mana saudara simpan harta saudara, maka hati saudara di situ. Saya nyimpan harta saudara di mana? Saudara nyimpan harta saudara di mana? Di rekening ya. Di mana saudara? Coba, saya mau tanya, saudara nyimpan harta saudara di mana? Kan dikatakan, di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Jadi saudara nyimpan harta saudara di mana? Ya Pak? Iya. Berikan tepuk tangan untuk Pak Budi. Simpan harta kita di mana? Di surga. Jadi saudaraku, jangan takut kalau saudara memberikan perpuluhan saudara. Jangan takut. Karena katakan di mana hartamu berada, di situ hatimu taruh hartamu di surga. Jangan takut engkau memberikan perpuluhan. Walaupun di luar sana orang bicara perpuluhan, enggak perlu perpuluhan, ya. Banyak gereja-gereja enggak perpuluhan tetap diberkati Tuhan, ya. Bahkan ada pendeta yang katakan dengan jelas-jelas, di Israel sana sudah dihapus itu perpuluhan. Tanya itu rabi katanya, loh rabinya bukan orang percaya Tuhan kok suruh nanya rabi. Rabinya aja orang Yahudi, enggak percaya Tuhan Yesus. Ya iyalah enggak dipakai di sana perpuluhan. Mungkin. Jadi saudaraku jangan takut saudaraku memberikan persembahan kepada Tuhan. Karena apa? Di mana hartamu berada? Kalau saudara ingin hati saudara melekat kepada Tuhan, maka taruhlah hartamu di surga, kata Pak Budi tadi. Taruh hartamu di surga. Jangan pernah kau takut, jangan kau pelit untuk memberi untuk pekerjaan Tuhan, amin. Ada amin? Jangan kau pelit memberi hartamu untuk pekerjaan Tuhan, amin. Ya, jangan kau juga takut untuk memberikan perpuluhan. Karena di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Taruh hatimu, taruh hartamu di surga, supaya engkau akan terus terhubung dengan Tuhan. Dan saya percaya Tuhan akan melakukan hal-hal yang besar kepada kita, amin. Jadi mari kita taruh harta kita di mana? Di mana? Karena di surga tidak ada karat dan ngengat. Kalau saudara simpan di tempat lain, ada karat dan ngengat katanya. Jadi Bapak Saudara Tuhan, ya, saya harap ini menjadi satu yang boleh kita renungkan sama-sama bahwa hati memiliki persoalan yang penting dalam hidup kita. Ya. Kalau saudara tidak bisa mengelola hati saudara, maka saudara akan terhambat dalam pertumbuhan hidup hati saudara kepada Tuhan. Kalau saudara masih ganjal tentang perpuluhan, tentang persembahan, tentang memberi, itu juga bisa menghambat pertumbuhan rohani saudara. Apalagi yang tadi, saudara masih nyimpan sakit hati, emosi, angkuh, dendam, makin terhambat lagi. Sedangkan Tuhan inginkan kita berbuah. Bagaimana kita akan berbuah kalau rasa kecewa, sakit hati, kepahitan, dendam masih ada dalam hati kita. Sulit memberi. Bagaimana kita akan berbuah? Sulit untuk akhirnya kita berbuah. Yaitu mari kita sama-sama jagalah hatimu dengan penuh kewaspadaan, karena dari situ akan terpancar kehidupan. Dan saya percaya kita semua akan digerakkan Tuhan untuk ke sana, dan ketika kita menjaga hati kita, saya percaya Tuhan akan memberkati kita, Tuhan akan memakai kita dan buat hidup kita akan sampai kepada garis akhir. Di Tuhan, saya undang kita semua bangkit berdiri, saya undang pemain musik maju ke depan. Sungguh ajaib Engkau Tuhan, sungguh besar Engkau Tuhan.
Mari semuanya boleh teduhkan hati di hadapan Tuhan. Saudara boleh kembali mereview firman Tuhan yang baru kita dengar. Bagaimana dengan hati saudara saat ini? Kalau engkau masih ada menyimpan rasa sakit hati, kecewa, amarah, dendam kepada saudaramu, baik yang di dalam Tuhan maupun yang di luar Tuhan, maka engkau harus buat keputusan, Tuhan aku mau melepaskan pengampunan. Aku mau mengampuni dia, aku mau berdamai dengan dia. Ketika engkau masih ada dalam hatimu, engkau menyimpan kegeraman, engkau menyimpan amarah yang begitu besar dalam dirimu terhadap saudaramu, yang di dalam Tuhan maupun yang di luar Tuhan, maka hari ini katakan, aku mau berdamai dengan dia Tuhan. Aku mau melepaskan pengampunan atas dia Tuhan. Kalau dalam hatimu masih ada keangkuhan, kesombongan, maka hari ini katakan, Tuhan aku mau merendahkan hatiku di hadapan Kau Tuhan. Mari saudara kita bereskan hati kita di hadapan Tuhan. Hal-hal yang kotor yang masih ada dalam hati kita keluarkan. Karena kita harus memancarkan kehidupan yang bisa dinikmati oleh banyak orang, yang harus memberikan kehidupan bagi orang lain. Haleluya Tuhan. Haleluya Tuhan. Jika ada di antara Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan kau menyimpan kebencian, taruh tanganmu di dada saat ini. Jika ada di antara engkau menyimpan rasa pahit terhadap seseorang, engkau menyimpan kebencian terhadap seseorang, engkau marah, engkau dendam, engkau benci, taruh tanganmu di dada dan datanglah kepada Tuhan. Tuhan ampuni aku Bapa. Katakan, Tuhan ampuni Tuhan, aku menyimpan rasa dendam, rasa kebencian dalam hatiku. Sehingga Tuhan aku minta ampun Tuhan. Lepaskan aku Tuhan dari kebencian ini Tuhan. Engkau yang sulit mengampuni orang, engkau yang sulit mengampuni orang, engkau yang selalu mengingat kesalahan orang lain, saya taruh tanganmu di dada. Bila Tuhan membereskan hatimu saat ini, biar engkau dibersihkannya, supaya engkau berbuah, supaya engkau bertumbuh dan berbuah, menghasilkan buah. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat perbuatanmu yang tak pernah habis, yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati
hati kami Tuhan. lihat hati. Jika ada di antara Bapak Saudara engkau mau didoakan, kau angkat tanganmu. Jika ada di antara engkau mau didoakan yang berhubungan dengan persoalan hatimu saat ini, engkau boleh angkat tanganmu. Biar Tuhan membereskan hidupmu saat ini, supaya engkau bertumbuh dan berbuah. Kau tidak perlu malu, tidak perlu takut. Angkat tanganmu kalau ada engkau yang mau didoakan. Angkat tanganmu. Telah kulihat perbuatanmu yang tak pernah. Silakan kalau ada engkau yang ingin doakan, kau boleh mengangkat tanganmu. Berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Aku lihat oh yang silakan yang kau lihat para pelayan, jika ada kau lihat yang angkat tangan, kau datangi dan doakan dia. Silakan. Doa sampai akhirnya kau dapati aku tetap telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Berjuang sampai akhirnya kau dapati aku lihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati Haleluya Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau menjamah kami, Kau memulihkan kami Tuhan. Engkau memulihkan setiap kami Bapa dalam nama Yesus. Oh raba-raba-raba ya raba syia raba-raba. Oh raba ya raba syia raba-raba. Dalam nama Yesus Tuhan. Bapa pulihkan setiap kami Tuhan. Bahwa setiap kami Tuhan mengalami Engkau Tuhan secara pribadi. Bahwa setiap kami Tuhan lebih lagi dengan Engkau Tuhan. Dan bahwa setiap kami Tuhan mampukan setiap kami Tuhan mengeluarkan yang kotor dalam hati kami Tuhan. Supaya kebenaran-Mu Tuhan menjadi sempurna, bertumbuh dalam hidup kami Bapa. Terima kasih ya Allah. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan buat firman yang sudah kami dengar. Bahwa setiap kami boleh diubahkan, bahwa setiap kami dipimpin untuk maju terus, bertumbuh dalam pengenalan akan Kau, sehingga setiap kami Tuhan mencapai garis akhir dari apa yang sudah Kau janjikan kepada kami itu Bapa. Terima kasih Allah, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk firman Tuhan hari ini. Biar setiap kami boleh diberkati oleh firman Tuhan ini. Terpujilah nama Bapa, demi nama Tuhan Yesus kami berdoa oleh. Amin. Tuhan silakan duduk. Ya, terima kasih buat firman-Nya. Kalau amin. Amin ya, kalau dari yang tadi Bapak sampaikan ada 3 poin yang saya pahami. Yang pertama, bagaimana cara kita menjaga hati kita. Yang pertama dengan rajin membaca firman Tuhan setiap harinya. Yang kedua,
kita membangun hubungan yang baik dengan Tuhan. Yang ketiga, menyimpan janji Tuhan di dalam hati kita. Amin ya, mau melakukan ini dalam kehidupan kita. Oke, silakan Bapak Ibu yang mau memberikan kesaksiannya kepada kita, silakan. Ada? Oke, silakan Kak. Ya, Shalom. Saya bersyukur untuk perjalanan saya dengan Tuhan gitu ya. Kemarin itu tanggal dimana saya lahir baru. Jadi mungkin sebagian orang lupa gitu dengan tanggal lahir barunya. Tapi saya selalu ingat gitu karena waktu saya masih baru pertama kali bertobat, pembimbing saya bilang, Edna, tanggal lahir baru itu penting, bukan hanya tanggal waktu kamu lahir ke dunia, tapi waktu kamu lahir baru di dalam Kristus itu juga penting. Jadi kamu harus ingat gitu. Jadi dari situ saya ingat tanggal lahir baru saya, dan setiap tahun saya selalu bersyukur gitu untuk perjalanan saya dengan Tuhan. Ya banyak hal yang terjadi itu membuat saya semakin melihat Allah saya yang besar, yang dahsyat, yang luar biasa gitu. Saya bersyukur gitu untuk hati Tuhan buat saya. Terima kasih untuk Pak Elison dan Ibu Ami. Saya kilas balik lagi gitu ya ke belakang, di mana jadi waktu mulai tanggal 13, 14, 15 April itu saya selalu ingat, ini pasti sebelum ini pasti Pak Elison, Ibu Ami sudah berdoa nih gitu untuk saya, untuk jiwa-jiwa yang akan datang di retreat, karena kita sebagai pelayan kan juga sudah seperti itu gitu ya, kalau mau retreat berdoa buat jiwa-jiwa gitu. Jadi saya selalu kilas balik, bulan April ini pasti nih Pak Elison, Ibu Ami udah berdoa-doa minta jiwa-jiwa gitu. Dan saya bersyukur gitu. Saya yang sebenarnya tidak masuk dalam undangan di retreat itu, saya nggak diundang gitu ya, karena dipikirnya saya agama seberang gitu ya. Tapi dari sahabat-sahabat saya, mungkin karena undangannya nyebarnya ke orang-orang Dayak gitu ya. Jadi karena sahabat-sahabat saya orang Dayak, jadi mereka ngajak saya gitu. Jadi dari situ saya bisa ikut retreat, kalau enggak ya saya juga enggak ikut retreat, tapi karena hati Tuhan gitu bagi saya. Jadi saya terima kasih untuk respon dari Ibu Ami gitu yang akhirnya saya bisa lahir baru gitu, saya bisa kenal Yesus gitu. Itu membuat saya selalu bersyukur gitu, dan apa yang diajarkan gitu ya, itu menjadi dasar banget adalah hubungan pribadi, mendengar suara Tuhan. Sampai dengan saat ini saya menikmati sekali yang namanya hubungan pribadi, saya menikmati sekali yang namanya mendengar suara Tuhan gitu. Sungguh itu menjadi dasar dan menjadi kekuatan, kalau enggak saya yakin saya enggak sekuat ini gitu. Saya yakin saya sudah mungkin mundur karena ada proses demi proses yang membuat saya kecewa gitu ya, keadaan demi keadaan yang bisa membuat saya mundur gitu. Tapi karena dasarnya adalah Kristus dan saya belajar untuk mendengar suara Tuhan, belajar untuk membangun keintiman saya dengan Tuhan. Itu yang membuat saya bisa ada sampai dengan saat ini gitu. Jadi itu membuat saya bersyukur gitu ya. Saya bersyukur sekali dengan Tuhan. Dan firman Tuhan tadi juga semakin membuat saya iya gitu. Bangun hubungan pribadi gitu. Baca firman Tuhan, pegang janji Tuhan, semua berjalan karena pengenalan saya akan Tuhan. Benar, kita harus mengenal Allah yang kita sembah. Rugi udah terima Yesus, sudah jadi orang Kristen tapi nggak kenal Allahnya gitu. Belajarlah untuk mengenal Allah kita lewat setiap kejadian, karena Allah selalu ingin membawa kita belajar tentang pribadinya. Saya belajar gitu ya, saya belajar untuk, jadi kalau saya kecewa gitu, apalagi dalam pelayanan, saya bisa kecewa dengan teman pelayanan, saya juga bisa juga kecewa dengan pemimpin saya kayak gitu ya, tapi saya mau belajar gitu. Kalau saat saya seperti itu,
saya akan berlari gitu dengan Bapak gitu. Saya berdoa, saya minta Bapak, saya minta firman-Mu, saya minta perkataan-Mu gitu. Supaya hati saya benar dengan Engkau. Teladan siapa yang saya lihat dalam firman-Mu, kasih saya firman-Mu gitu. Supaya saya belajar tentang firman-Mu. Benar, kalau kita harus, yang menjadi kekuatan kita tuh bukan bukan apa yang kita lihat dan apa yang kita pikir harusnya begini, justru itu yang membuat kita akan rapuh gitu, karena kita punya keinginan kita sendiri. Tapi kita harus kembali kepada firman gitu, kita harus kembali kepada firman. Dan yang saya semakin dibawa untuk mengerti setiap firman Tuhan yang saya baca ini, itu bukan menjadi senjata untuk saya menyerang orang lain gitu, tapi itu menjadi kebenaran bagi saya untuk saya hidupi gitu ya. Walaupun ya, tapi kan harusnya menjadi teladan dong, tapi kan harusnya gitu. Itu keinginan saya sebagai manusia memang, dan secara logika memang benar gitu kan. Tapi firman itu harus sejatinya menjadi kehidupan bagi saya gitu. Waktu firman itu menjadi kehidupan bagi saya akan melihat dengan cara yang berbeda. Terus saya ingat juga gitu, pembimbing saya pernah ngajarin saya, Etna, saya juga bisa membuat kamu kecewa. Jadi kamu harus bisa, teladanmu adalah Kristus gitu. Itu yang membuat saya, ya pembimbing saya juga masih terus belajar gitu. Pembimbing saya, jadi saya kalau ini saya mau menendang kepada Kristus gitu. Makanya apa-apa, Tuhan buat saya belajar, firman-Mu apa yang Kau mau ajarkan kepada saya. Ajarkan saya supaya hati saya benar dengan Engkau Tuhan gitu. Saya mengejar hati saya benar dengan Tuhan, karena di sini Dia bertahta gitu. Di sini Dia ada, di sini saya mendengar suara Tuhan. Di sini Dia akan mengajarkan banyak hal kepada saya, ada di dalam hati nurani saya gitu. Sehingga saya belajar gitu untuk ini dengan Tuhan gitu. Jadi saya bersyukur sekali. Itu yang membuat saya sangat bersyukur adalah pembimbing saya mau membuat saya belajar gitu. Dari Ibu Ami saya bisa lahir baru. Dari Ibu Ami saya belajar mendengar suara Tuhan. Itu membuat saya kagum dan terharu dengan Tuhan gitu. Ya, saya mau belajar banyak gitu, karena banyak hal yang belum saya kenal tentang Allah saya gitu. Allah saya selalu baru dan membuat saya ingin selalu terus belajar mengenal Dia, mengenal saya nggak mau puas sudah sekian gitu. Pengenalan saya dengan Tuhan saya udah puas, enggak gitu. Ada banyak hal tentang Allah saya mau saya pelajari, ada banyak hal yang mau saya alami dengan Yesus saya yang dahsyat itu. Karena itu alami Yesus kita gitu. Dia the best, Dia luar biasa. Jangan sekedar jadi orang Kristen yang hanya jadi pendengar tapi tidak menjadi pelaku. Kalau kita menjadi pelaku, kita akan mengalami firman itu adalah kebenaran yang memerdekakan. Waktu kita melakukan firman itu, maka firman itu akan hidup di dalam kita. Itulah yang akan memerdekakan setiap kita gitu. Mari kita sama-sama gereja Tuhan, untuk kita mau ada di situ, kita mau hidup dalam kebenaran-kebenarannya firman Tuhan gitu. Karena itulah yang akan memerdekakan setiap kita. Jadi bersyukurlah dengan pembimbing Bapak Ibu Saudari yang sudah membuat Bapak Ibu Saudari lahir baru. Teruslah mengejar keintiman dengan Tuhan, teruslah hidup di dalam kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Saya bahkan mendisiplinkan diri saya sebelum buka WA atau buka Facebook atau buka TikTok atau buka yang lain gitu ya. Mari baca firman Tuhan lebih dahulu, jangan dulu buka-buka yang lainnya, karena nanti itu akan membuat waktu kita habis di situ gitu ya, karena itu membuat kita apalagi ya penasaran, akhirnya panjang tanpa disadari waktu berlalu, padahal waktu itu bisa kita gunakan untuk baca firman Tuhan gitu. Dan disitulah yang membuat kita akan menjadi orang-orang yang berakar waktu kita hidup di dalam firman Tuhan. Itu aja kesaksian dari saya, terima kasih. Selamat ulang tahun lahir baru. Oke, ada lagi? Ada lagi? Ada? Jika tidak ada, kita akan mendengarkan pengumuman sambil dipersiapkan persembahannya kepada yang bertugas. Silakan.
Shalom. Ya, puji Tuhan, terima kasih Pak Wanto untuk pelayanan firman-Nya. Tuhan Yesus berkati. Ya, kita masuk ke pengumuman kita untuk 1 minggu ke depan. Yang pertama itu ada pelatihan penginjilan B2B. Hari Sabtu tanggal 22 April 2023 jam 16 WITA atau jam 4 sore di tempat ini. Yang pembicaranya adalah Bapak Pendeta Titus Andri. Jadi bagi Bapak Ibu Saudari yang akan mengikuti untuk kegiatan ini boleh menghubungin. Ini Mbak apa Ibu? Mbak Daya dengan kontak personnya 0852 sekian-sekian. Semua? Oh, semua pelayan, yang sudah terlibat dalam pelayanan wajib hadir, wajib ikut. Demikian yang disampaikan. Ya. Kemudian yang kedua, ya dari komunitas atau dari persekutuan TOM ini ada acara yang luar biasa, refreshing TOM dan Pos PI Balikpapan. Ya, akan dilakukan pada hari Sabtu tanggal 22 sampai 23 April. Nah, titik kumpul nanti akan diinfokan, dan bagi para profesional muda, pengusaha-pengusaha muda boleh menghubungin Abang Adi dengan kontak personnya nomor HP 0852 sekian-sekian. Kemudian kita akan mengadakan baptisan air bagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang akan mau melangsungkan ataupun mau mendeklarasikan pernyataan imannya lewat baptisan air. Dibuka pendaftaran baptisan air. Boleh menghubungin Mbak Daya. Dia siapa nih Daya? Mohon maaf lahir dan batin. Ya, Mbak Daya dengan kontak personnya 0852 sekian-sekian, Mbak Daya. Oke, lanjutnya. Ya, ada kelas SMKS yang akan dimulai pada Sabtu 29 April jam 16 sampai jam 18 WITA di tempat ini di GKKD N Kristo Jalan Perjuangan 5. Oke, selanjutnya ada pelayanan keluarga. Jadi bagi kita semua yang sudah punya sertifikat menikah gitu kan, baik itu dari catatan sipil maupun dari gereja, bolehlah kiranya kita bersama-sama untuk ikut dalam komsel keluarga yang ada 5 komsel, itu ada komsel Sion, ada komsel Harmonis 1, Harmonis 2, komsel Kolose, dan komsel Lojanan. Ada kontak personnya masing-masing yang seyogyanya dimulai jam 7 malam setiap hari Rabu. Oke. Dan selanjutnya juga ada pelayanan pinggiran kota. Ya, ada pelayanan Lobua setiap Jumat untuk remajanya jam 16 WITA, dan untuk keluarga itu jam 17 WITA. Kemudian juga ada pelayanan Tanah Merah setiap Sabtu jam 17.30. Ya, jadi bagi Bapak Ibu ataupun mungkin ada saudara kita yang ada di sekitaran Lobua dan juga Tanah Merah, boleh dihimbau ataupun boleh diarahkan untuk ikutin pelayanan pinggiran kota ini dengan kontak person Ibu Monica Uli Gultom 0821 sekian-sekian. Ya, ini ada Tom Community seperti yang tadi sudah diinformasikan.
bagi profesional muda dan karyawan, pengusaha boleh mengikuti Tom Community pada setiap hari Sabtu jam 19 WITA sampai selesai di GKKD N Kristo Jalan Perjuangan 5. Oke, bagi kita yang senang ataupun yang memiliki sosial media, baik itu Instagram, Facebook, YouTube, boleh bergabung dan jangan lupa like, komen, dan subscribe, serta share video-video khotbah yang dimiliki oleh GKKD N Kristo ke rekan-rekan kita yang lain. Ya. Semoga semakin bertambah yang nonton, jangan hanya dilihat-lihat saja. Oke. Kemudian kita juga ada ibadah raya minggu depan, baik itu ibadah raya yang pertama untuk orang tua dan karyawan jam 9 WITA sampai selesai, dan juga berbarengan dengan ibadah sekolah minggu jam 9 WITA sampai selesai juga. Kemudian ibadah yang kedua personal muda, mahasiswa dan pelajar itu jam 17 WITA. Ada satu tambahan untuk pengumuman kita. Ya, tadi berkaitan dengan jagalah hati. Maka kita ada seruan ada undangan dari sinode kita untuk seruan dari kesatuan hati untuk doa bersama, atau yang dikatakan ya doa bersama pada hari Senin besok ya jam 17 April, tanggal 17 April jam 19 ya besok. Bagi kita boleh bergabung apakah di Komsel atau ya tentukan kita masing-masing apakah kita bisa bersama-sama atau secara mandiri. Yang jelas kita ada doa bersama besok untuk pra-closing doa puasa 30 hari Sinode 17 April jam 19. Undangan bagi para pendeta, pendeta muda, para diaken, para pelayan, dan juga untuk seluruh kita jemaat. Amin. Jam 19 ya. Boleh bersama-sama gabung, boleh di tempat masing-masing. Oke, itu saja. Dan bagi Bapak Ibu saudari yang baru pertama sekali hadir bersama-sama beribadah di tempat ini, boleh kiranya berdiri di tempatnya untuk memperkenalkan. Boleh berdiri di tempatnya. Lama ya? Berarti saya yang baru lihat. Ya, selamat datang yang sudah lama. Selamat bergabung kembali. Tuhan Yesus memberkati. Demikian pengumuman kita untuk hari ini. Dan terakhir, walaupun tidak ditayangkan di layar, bagi Bapak Ibu saudara-saudari yang ulang tahun 1 minggu ke depan, dari mulai besok tanggal 17 sampai tanggal berapa tuh? Ya, sampai minggu ke depan. Selamat ulang tahun bagi yang ada di sini maupun juga yang ada mengikuti di Zoom. Tuhan Yesus memberkati, panjang umur, sehat selalu, dan terus berkarya untuk Tuhan. Amin. Terima kasih Pak Saad untuk pengumumannya 1 minggu ke depan. Kita akan memberikan persembahan, silakan tim Aser yang bertugas. Mari kita bangkit berdiri dan kita mau nyanyikan lagu Bersorak-sorai. Berperang dan
bersyukur kepadamu. Kami bersyukur kami sudah mengakhiri ibadah kami. Kami bersyukur untuk pekerjaan Roh-Mu di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan untuk Roh-Mu yang bekerja atas kami, menyatakan kemuliaan-Mu atas kami. Terima kasih Bapa, biarlah Engkau yang bekerja terus atas kami. Biarlah Roh-Mu yang mengurapi kami terus, memakai kami. Biarlah kami hidup terus dalam menyembah-Mu dalam roh dan kebenaran. Biarlah kami selalu menyembah-Mu Tuhan dalam roh dan kebenaran setiap hari. Terima kasih Bapa, kami bersyukur kepadamu. Kami bersyukur bahwa hari ini kami bersyukur kami bisa memberi kepada Engkau Tuhan dengan bersukacita. Kami memberi dengan hormat, dengan sukacita Tuhan, dan dengan sukacita dan dengan kebenaran Tuhan kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah Engkau memberkati apa yang kami persembahkan Tuhan, biarlah Engkau mengurapinya Tuhan. Pakailah bagi kemuliaan nama-Mu Tuhan, untuk alat-Mu Tuhan, untuk memperluas kerajaan-Mu Tuhan, untuk memperbesar kerajaan-Mu Tuhan di dunia ini Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau berita Injil-Mu akan sampai Tuhan ke seluruh Samarinda, ujung bumi, bahkan ujung bumi ini Tuhan. Kami percaya padamu Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk apa yang Kau berikan kepada kami. Kami percaya bahwa Engkau yang mengurapi kami untuk mempersembahkannya, dan Engkau yang memakai kami untuk menggunakannya dengan semestinya. Terima kasih Bapak, kami bersyukur kepadamu. Terima kasih Bapak, kami bersyukur. Umat Tuhan angkat kedua tanganmu pada Tuhan. Ini kami Tuhan, kami sudah bersukacita, kami sudah bersorak-sorai bagimu. Kami sudah mempersembahkan yang terbaik bagimu. Biarlah apa yang kami persembahkan itu Engkau pakai bagi kemuliaan nama-Mu. Dan ini kami Tuhan, biarlah berkat-Mu Tuhan turun atas kami, bekerja atas kami Tuhan, mengurapi kami. Dan kami siap Tuhan untuk melakukan pekerjaan-Mu. Dan Engkau yang mengurapi kami dalam segala apa yang kami kerjakan. Engkau yang mengurapi kami dalam segala apa yang kami lakukan Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau memberkati kami dalam segala keluar masuk kami. Engkau yang berkati kami dalam segala pekerjaan kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapak, kami bersyukur dan menyerahkan diri kami kepada Engkau dalam damai sejahtera-Mu, dalam sukacita-Mu. Biarlah kemuliaan-Mu Bapa turun atas kami. Biarlah Roh-Mu Tuhan Yesus bekerja atas kami, mengurapi kami. Biarlah Engkau yang Roh Kudus mengurapi kami, memakai kami bagi kemuliaan nama-Mu. Kami serahkan diri kami kepada Engkau dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapak, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, salam kanan kirinya. Selamat hari Minggu. Tuhan memberkati. Hidup dalam janji Tuhan.